Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Ahmad di Jamalnet. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau bahas sebuah topik, yaitu tentang bisa nggak sih orang dengan diabetes itu berpuasa? Karena sekarang memasuki bulan suci Ramadan, pasti teman-teman yang memiliki keluarga ataupun Anda sendiri memiliki keinginan untuk berpuasa meski memiliki masalah diabetes mellitus. Banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka tetap ingin berpuasa, tapi ada juga yang ingin berpuasa tapi takut kadar glukosa darahnya bisa turun banget seperti itu. Nah, di sini gue mau ngejelasin tentang bagaimana sih caranya orang dengan diabetes itu berpuasa. Bisa nggak kita sehari-hari menjalani ibadah puasa seperti orang-orang yang tidak memiliki diabetes, dan bagaimana pola makannya? Kalau selama ini kan kita tahu bahwa orang diabetes itu harus menjaga pola makannya teratur, kadar glukosa darahnya harus teratur, harus dipantau, harus minum obat yang rutin, dan harus beraktivitas fisik yang baik. Nah, dengan berpuasa, yang pertama itu makannya itu kan hanya 2 kali sehari ya, hanya subuh dan pada saat berpuasa. Terus obatnya gimana? Dan aktivitas fisiknya gimana? Cara menjalankannya seperti apa? Nah, di video ini kita akan ngejelasin sedikit ya, meskipun mungkin tidak terlalu banyak, tentang bagaimana sih orang-orang dengan diabetes itu menjalankan ibadah puasanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe Jamalnet. Nah, di kesempatan kali ini kita mau melihat dulu apakah pasien diabetes itu memiliki masalah dengan kadar glukosa darah atau tidak. Nah, jadi jawabannya, apakah bisa pasien diabetes berpuasa? Jawabannya bisa, tetapi dengan berbagai syarat. Nah, syaratnya yang pertama kita lihat riwayatnya. Apakah orang dengan diabetes ini memiliki riwayat dengan masalah kadar glukosa darah yang tidak teratur? Kalau misalnya dia memiliki kadar glukosa darah beberapa waktu terakhir ini, dalam waktu dekat ini cenderung anjlok atau cenderung sangat tinggi banget, nah gue nyaranin untuk tidak berpuasa. Karena dengan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol itu berbahaya sih buat pasien-pasien diabetes, karena bisa saja kalau misalnya dia kadar glukosa darahnya sering anjlok, bisa turun banget, itu bisa hipoglikemia. Ciri-ciri orang hipoglikemia itu awal-awal itu dia keringat dingin, perut terasa lapar, terus gemetar, lama-lama mata mulai menghitam, dan paling terakhirnya itu bisa pingsan seperti itu. Nah, itu kalau kadar glukosa darah turun banget ya. Biasanya kadar glukosa darah itu turun kalau sudah di bawah 70 mg per dl seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketika misalnya memiliki riwayat kadar glukosa darah yang teratur, nah ini yang bisa dilanjutkan untuk berpuasa, tetapi dengan berbagai kondisi juga seperti itu. Nah, dengan misalnya konsumsi obatnya diatur, dikonsultasikan ke dokternya, misalnya apakah bisa obatnya diminum sebelum atau setelah misalnya dia sahur, dan pada saat berbuka, atau seperti apa. Terus yang ketiga adalah aktivitas fisik. Kita tahu bahwa dengan berpuasa, aktivitas fisik itu kan mungkin kita akan sedikit loyo karena konsumsi makanannya yang sedikit. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien diabetes? Pasien diabetes itu sebenarnya bisa beraktivitas normal seperti biasa, karena kan kalau Anda olahraga dan lain-lain itu mungkin akan kehausan. Nah, dengan adanya program berpuasa ini kan kita membatasi jumlah konsumsi kadar glukosa yang masuk ke dalam tubuh, dan dengan aktivitas yang normal, aktivitas fisik yang biasa saja, itu pun sudah cukup untuk membakar kadar glukosa darah di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu mungkin aktivitas fisik saya sarankan ya biasa saja seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang memiliki masalah diabetes mellitus yang tetap ingin berpuasa, syaratnya yang pertama itu kadar glukosa darahnya selama beberapa waktu terakhir ini cenderung stabil ataupun normal. Kalau tidak normal, apalagi cenderung anjlok, sebaiknya jangan. Karena kan di agama Islam pun tidak diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki masalah ataupun penyakit kronis untuk berpuasa. Itu kan bisa dilakukan dengan cara hal-hal yang lain seperti membayar fidyah, ataupun silakan nonton ceramah-ceramah ustadz tentang orang-orang yang memiliki masalah kesehatan untuk berpuasa. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau masalah pertama sudah teratasi, yaitu kadar glukosa darahnya cenderung baik, maka bisa lanjut ke berpuasanya seperti itu. Nah, dengan berpuasa juga teman-teman bisa melihat, berkonsultasi dengan tenaga kesehatannya terkait jadwal minum obatnya. Bagaimana jadwal minum obat yang baik, ataupun dengan orang-orang yang suntik insulin, bagaimana jadwal suntik insulinnya yang lebih baik. Seperti itu. Karena kan kalau Anda misalnya suntik insulin itu fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa darah. Nah, jadi orang yang berpuasa pasti akan diberitahu oleh
dokternya ataupun oleh tenaga kesehatannya seperti perawatnya terkait bagaimana minum obat ataupun suntik insulinnya. Terus yang ketiga, aktivitas fisiknya seperti apa ya? Tetap beraktivitas fisik seperti biasa pada umumnya dan tetap pantau kadar glukosa darah selama bulan suci Ramadan. Nah, mungkin itu untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.